Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak adalah Kak Astrid. Hari ini Kak Astrid akan membacakan sebuah dongeng. Dongeng yang pertama berjudul Gevaterin Krote atau Ibu Baptis Kata. Yang kedua yaitu Die Veden atau Tiga Bulu. Sekarang mari kita mulai. Yang pertama, Ibu Baptis Kata. Suatu hari ada seorang petani muda yang pernah melewati sebuah kolam. Di sana ia melihat seekor katak yang besar dan gemuk duduk di tepi kolam. Dia terlihat sangat kaku dan jelek. "Baiklah, aku juga ingin menjadi ayah baptismu," teriak gadis itu dengan jijik. Kemudian, kaki depan bagian kanan si katak tersebut terangkat ke atas, seolah-olah ingin berjabat tangan. Namun gadis itu bergidik dan bergegas pergi. Ketika pelayan memasuki kamarnya di malam hari, katak itu duduk di tengah papan dengan lebar. Gadis itu pun berteriak. "Jangan berteriak," ucap katak itu. "Bukankah kamu telah berjanji kepadaku untuk menjadi ayah baptisku? Aku percaya kata-katamu. Ikuti aku, atau besok kamu akan celaka." Karena gadis itu tidak ingin celaka, dia pun mengikuti katak tersebut, melompat ke depan, melewati desa sepanjang malam ke kolam. Di kolam ada sebuah celah di alang-alang, yaitu sebuah tangga menuju ke bawah tanah. Katak pun melompat, sementara gadis itu mengikutinya. Nah, di bawah, katak tersebut berubah menjadi wanita yang sangat cantik. Kemudian menunjukkan kepada gadis itu seekor putri duyung yang baik dan imut. "Kamu seharusnya tidak menyesali pelayanan ini," ucap si katak. Kemudian ada sebuah pesta yang sangat megah di ruangan dunia air bawah tanah tersebut. Dan semua orang yang ada di pesta tersebut dilayani oleh seekor putri duyung. Dan akhirnya katak tersebut menerima 3 hadiah dari ayah baptisnya yang membuat dia bahagia seumur hidupnya. Dia dibawa kembali dengan selamat. Dan jika dia tidak menemukan hadiah itu ketika bangun di pagi harinya, dia akan percaya bahwa semua yang ia temui hanyalah mimpi. Tetapi dalam ingatannya yang menyenangkan ada juga kengerian rahasia, dan dia tidak pernah mampu melewati kolam itu lagi. Oke, sekarang dongeng yang kedua, yaitu Tiga Bulu. Dahulu kala, ada seorang anak laki-laki yang terlahir dari seorang pria. Dan ayahnya mencari seorang ayah baptis untuk membesarkan anak itu dari baptisan. Dia menemukan seorang anak laki-laki muda yang sangat rupawan, yang hatinya penuh dengan cinta. Dan ketika dia mengajukan permohonan kepadanya, anak laki-laki rupawan itu bersiap untuk pergi bersamanya dan mengangkat anak itu dan meninggalkan sebuah hadiah, yaitu seekor kuda untuk ayah baptisnya. Tetapi anak laki-laki ini tidak lain adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Anak laki-laki muda yang mana menerima nama Henry saat pembaptisan tumbuh menjadi kegembiraan untuk ayah dan ibunya. Dan ketika dia mencapai masa remaja, dia mengambil liburan, pamit kepada orang tuanya, dan dia berkelana mengelilingi dunia dengan kudanya dengan semangat dan senang. Nah,
Suatu hari, dia datang melalui hutan. Dan di sana ada sehelai bulu yang berasal dari seekor burung merak. Bulu itu tergeletak di sebuah jalan. Nah, dan matahari menyinari bulu itu sehingga warna cerahnya bersinar dengan anggun dan megah. Anak laki-laki itu pun menghentikan kudanya. Kemudian ingin turun mengambil bulu tersebut dan memasangnya di topinya. Kemudian kuda kecil yang bersamanya membuka mulutnya dan berkata, "Oh, biarkan bulu itu berbaring di sana." Si anak laki-laki itu takjub karena kuda tersebut bisa berbicara. Dan dia merasa gemetar. Dia pun tetap di pelana, tidak turun, tidak mengambil bulu itu, dan tetap terus berkuda. Nah, setelah beberapa saat, anak laki-laki itu menunggang kuda di tepi sungai kecil. Dan ternyata di sana juga ada sebuah bulu yang berwarna cerah dan jauh lebih indah daripada bulu sebelumnya. Bulu itu terletak di atas rerumputan hijau. Dan hati anak laki-laki itu pun merindukannya. Dia ingin menghiasi topinya dengan bulu itu. Karena dia belum pernah melihat bulu yang semegah seperti itu seumur hidupnya. Tetapi ketika dia ingin turun, kudanya pun berkata lagi, "Oh, tinggalkan bulu itu di bawah." Dan lagi, anak laki-laki itu takjub karena kudanya bisa berbicara. Padahal dia tidak sedang berbicara. Kali ini juga dia mengikuti. Tetap di pelana, tidak turun, tidak juga mengambil bulu itu, tetapi terus berkuda. Nah, setelah itu, dalam waktu singkat, anak laki-laki itu datang ke gunung yang tinggi karena dia ingin berkuda di sana. Ternyata di sana ada bulu lain di sebuah padang rumput. Tetapi menurutnya itu adalah hal yang terindah di seluruh dunia. Dia ingin memiliki bulu itu. Dia bersinar dan berkilau seperti batu permata biru dan hijau, atau seperti tetesan embun yang cerah di bawah sinar matahari. Tapi lagi-lagi, kuda itu berkata, "Oh, tinggalkan bulu itu di sana." Kali ini, pemuda itu tidak mendengarkan nasihat dari si kuda, karena dia terlalu menyukai bulu itu. Dia pun turun, mengambil bulu itu, dan memasangnya di topinya. Kuda kecil itu pun berkata, "Oh, apakah kamu akan merugikan dirimu sendiri? Kamu mungkin akan menyesalinya." Si anak laki-laki itu pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Ketika anak laki-laki itu melanjutkan berkuda, dia datang di sebuah kota yang megah yang dibangun dengan baik. Di sana, dia melihat banyak warga dan kereta yang indah datang ke arahnya dengan peluit, genderang, dan terompet. Kemudian, ada anak laki-laki, anak perempuan yang ingin menyebarkan bunga. 4 di antara anak perempuan itu membawa sebuah mahkota yang terletak di sebuah bantal. Kemudian ada para tetua kota tersebut yang menyerahkan mahkota itu kepada anak laki-laki itu. Dan beliau berkata, "Salam untukmu. Kamu adalah pemuda mulia yang dikirim oleh Tuhan kepada kami. Kamu seharusnya menjadi raja kami. Puji bagi Tuhan untuk selama-lamanya." Dan semua orang berteriak, "Salam raja kami." Pemuda itu tidak tahu apa yang terjadi padanya.
ketika dia merasakan mahkota kerajaan di kepalanya. Dia berlutut dan memuji Tuhan dan Juru Selamat. Nah, jika dia mengambil bulu pertama, dia akan menjadi penghitung. Jika yang kedua, dia akan menjadi seorang pangeran. Dan jika dia tidak mengambil bulu ketiga, dia akan menemukan yang keempat di puncak gunung. Dan kuda kecil itu pun berkata, "Ambil bulu ini dari bawah." Kemudian dia akan menjadi kaisar yang sangat kuat atas banyak kekayaan di dunia, dan matahari tidak akan terbenam di negerinya. Dia juga sangat puas dan merupakan raja yang bijaksana, baik, adil, dan soleh. Yeay! Dongeng yang Kak Astrid bacakan telah selesai. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa.